Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cakrawala. Ini adalah progres kegiatan kita, yaitu pembuatan kandang sapih kambing breeding kita. Alhamdulillah, ini adalah kambing-kambing peranaan yang dihasilkan seperti ini, dan ini butuh dipisah kandangnya, ya tidak mungkin terus bersama dengan kandang induk, karena mereka sudah besar-besar. Kita ada sekitar 12 ekor di sana, kemudian di sini ada 18-an ekor, 18 apa 19 ekor. Nah, ini perlu dibuatkan kandang sapih. Nah, kandang sapihnya letaknya di sana. Nah, ini kita sudah pagar supaya lebih aman. Nanti di sana kita buatin gerbang supaya lebih aman, karena kambing kita jumlahnya sudah mulai banyak. Nah, ini, wih, mantap. Nah, ini kandang untuk sapih. Nah, ini masih proses. Kita sudah pengerjaan ini sekitar seminggu. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan ini nanti ya ngerjekeni lah ya, mudah-mudahan. Ini masih banyak ya pekerjaannya. Nah, kalau sudah rapat gini sudah pantas lah ya dilihat kandangnya, enggak semrawut kayak kemarin lagi. Ini, wih, mantap. Nah, untuk di bulan Mei ini ternyata belum ada yang menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan. Mungkin nanti di akhir bulan atau lewat bulan, sampai bulan Juni baru ada lagi kambing-kambing yang melahirkan. Tetapi tidak masalah, karena kemarin di bulan April itu kita ada 4 ekor induk yang melahirkan, 4 atau 5 ya, menghasilkan sekitar berapa, 9 kalau apa 7 ding, berarti 4 ekor induk menghasilkan 7 cempe. Nah, luar biasa. Nah, jadi alhamdulillah kita mulai berkembang di siklus ini ya, mulai terlihat. Nah, jadi kita tetap optimis untuk menghasilkan cempe 3-4 ekor per bulan. Dan itu nanti kita gemukkan di kandang itu. Kita masih proses pembuatan. Ini sudah ada untuk rangka atapnya, kemudian rangka kandangnya kita sudah siapkan. Nah, ini pilar. Ini pilar-pilarnya, ini kayu gede ya. Ini rangka bawah atau rangka kandangnya sudah juga kita siapkan. Wih, pokoknya mantap nih. Jadi nanti setelah 1 tahun pemeliharaan, kita kerasa memang betul-betul butuh kandang untuk sapihan. Ternyata itu, sahabat. Jadi mereka ini kalau kita jamin kebutuhannya, ya pakebutuhan mereka kan tentunya tempat tinggal ya. Berarti tempat tinggal itu kandangnya harus nyaman, kemudian pakan itu harus cukup, baik dari sisi nutrisi maupun dari sisi jumlah. Kemudian kita juga berhitung ya terkait bagaimana mereka terjamin dari sisi kesehatan. Jadi kalau kandang nyaman, kemudian pakan cukup, kambing insya Allah sehat. Nah, setelah kambing sehat, maka kita boleh berharap untuk mereka bisa produktif, punya cempe-cempe yang banyak, punya anak-anakan yang bagus-bagus, gede-gede, halus-halus gitu. Tapi kalau kita nggak bisa jamin terkait kandangnya kenyamanannya gimana, kemudian kecukupan pakannya bagaimana, kemudian terkait kesehatan mereka, kalau ada yang kena kutu, ada yang
cacingan dan lain-lain itu kita tidak bisa atasi, ya nanti potensi untuk berhasil ya rendah gitu ya. Jadi kita memang betul-betul harus berupaya seoptimal mungkin supaya mereka juga punya alasan kuat untuk selalu berproduksi sesuai dengan keinginan kita gitu ya sahabat-sahabat. Jadi untuk mendapatkan hasil yang optimal kita juga harus upayakan yang optimal juga terkait semua faktor yang menjadi penentu keberhasilan. Nah jadi gitu. Oke, mungkin itu dulu sahabat-sahabat ya untuk kegiatan kita yang berkaitan dengan breeding kambing. Kita masih jalan terus ya sementara kita masih menjadikan ini sebagai sampingan, belum menjadi usaha utama karena memang secara infrastruktur kemudian ya semua hal yang mendukung itu belum benar-benar terfasilitasi dengan cukup. Jadi kita menjadikan usaha ini hanya usaha yang ya pokoknya bisa bertahan lah ya, jualan kambing kurban, hasilnya kita putar lagi di breeding. Kira-kira sementara ini seperti itu, tidak bisa betul-betul mengoptimalkan di sini semua ya. Perhatian kita tercurah di sini semua itu belum bisa ya, tapi malah justru menjadi contoh yang bagus kalau kita di sini itu hanya statusnya nyambi melihara 400-500 ekor, pengemukan nyambi breeding. Nah artinya sesibuk apapun kita, sepadat apapun jadwal kita dalam hal pekerjaan, berarti kita masih bisa nyambi untuk pelihara kambing betina dengan konsep breeding seperti ini kan gitu. Nah ini malah jadi nilai plus bagi kita ya, masih bisa nyambi dan punya proyeksi yang cerah ya, artinya ya bisa menguntungkan gitu, bisa menguntungkan. Jadi sahabat-sahabat terus semangat ya terkait usaha di bidang peternakan ini. Memang high risk ya, resikonya tinggi tapi low profit atau keuntungannya itu sedikit kecil ya. Jadi memang agak kurang menarik, tetapi ketika kita mampu menggelutinya ya itu jadi nilai tambah bagi kita. Karena apa? Akan susah ditiru, akan susah dilakukan oleh sembarang orang. Maka ya kita membuat personal brand kita itu semakin mudah dibentuk kalau kita sudah berhasil di sini ya. Beda dengan kalau kita memulai usaha di bidang sesuatu yang gampang ditiru oleh orang lain. Jadi untuk positioning personal branding kita itu berat, tapi kalau ini sudah pasti gampang kan gitu ya sahabat-sahabat. Oke ya, jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Kita belum bahas beberapa hal yang menarik tentang ilmu peternakan, karena kita pengennya sahabat-sahabat tahu dulu lah bagaimana kegiatan kita sehari-hari, mulai dari pelihara kambing 400 ekor kemarin ya, dan sekarang sudah panen. Kemudian kita mulai concern fokus di sini, mulai progres pembuatan kandang juga, kandang untuk kambing-kambing yang sudah siap sapi seperti ini kan, memang harus dipisah dengan induknya supaya lebih fokus mereka makan dan bertumbuh bisa cepat gede ya. Dan nanti ke depan kita perlihatkan bagaimana usaha ini berjalan, gitulah pokoknya ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.